Selamat pagi Sobat Muwardi Wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya, walaupun mungkin nih kalau di Solo nih mendung kelabu, aduh enaknya narik selimut ini di rumah ya. Tapi semoga kondisi pagi ini tidak menyurutkan ya. Semangat Sobat Muwardi semua untuk tetap berkarya. Oke, nah pada pagi hari ini ya tentunya kita akan membahas lagi nih tema yang tentunya spesial dengan narasumber yang spesial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tetap ceria di masa menopause. Waduh, nanti kalau cowok-cowok langsung menopause anak cewek, skip aja. Jangan dulu ya. Bagaimanapun Anda para lelaki, ya, ibu kalian ya, nanti mungkin saudara perempuan, ya nanti istri Anda, nah semuanya akan mengalami masa menopause. Jadi jangan dilewatkan ya, tetap stay tune karena pasti akan berguna buat Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Nah, untuk membahas tentang menopause ini kita kedatangan tamu spesial nih Sobat Muwardi Wae, yaitu Dr. Uki Retno Budiastuti, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, ya. Dokter Uki, selamat datang. Iya, terima kasih. Matur nuwun dokter sudah bersorawuh dokter. Dokter Atri. Nah, dokter Uki ini kita ada sama teman-teman Sobat Muwardi Wae ini ya. Tentunya ingin mendengarkan ya semua tentang serba-serbi tentang menopause. Ya. Monggo dokter Uki bisa menyapa teman-teman semua dulu dokter. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi nikmat sehat ya. Walaupun yang menopause alhamdulillah juga bisa ikut hadir di sini ya. Kemudian juga ini tidak untuk, betul tadi Dr. Adrin, tidak untuk yang wanita aja menopause, tetapi ini sangat penting nanti untuk semuanya ya. Sebetulnya apa sih sebenarnya menopause begitu ya? Jadi menopause itu adalah salah satunya adalah ditandai berhentinya head yang permanen. Maksudnya head permanen itu dia tidak head lagi ya setelah 1 tahun, dihitung dari 1 tahun menstruasi terakhir itu dia sudah tidak head lagi. Karena mengapa dia bersifat permanen? Karena pada wanita usia 50 tahun itu di mana cadangan sel telur itu sudah habis, begitu ya. Jadi pada masa reproduksi ya kita itu head teratur begitu, tapi menopause ini karena cadangan sel telur itu sudah habis, nah otomatis dari sel-sel telur itu tidak bisa lagi untuk memproduksi hormon estrogen yang menyebabkan dinding dari rahim itu menebal, kemudian kalau dia tidak hamil dia luruh begitu ya dok ya. Nah, kalau udah menopause artinya apa? Ya dia sudah berhenti dengan permanen. Nah, kalau ada menopause seperti ini seperti yang terlihat itu ya, kita akan melihat di situ kesadaran wanita menopause. Mungkin di awal bayi itu masih lucu-lucunya begitu ya dok. Tapi setelah berinjak remaja, wah dia sangat bergairah gitu ya. Nanti kalau udah tua, ini sudah ada tanda-tanda bagaimana kita ini menopause ya. Gejala-gejala sudah mulai muncul dok. Nah ini yang kadang sering dikeluhkan oleh wanita-wanita. Karena gejalanya itu karena hormon estrogen ini sebetulnya sangat dibutuhkan pada semua sistem tubuh. Ya baik di otak, kemudian di kulit, kemudian di tulang, di jantung, kemudian juga di kandung kemih ya, sehingga gejala-gejala itu muncul kalau sudah menopause. Nah makanya banyak sekali gejala-gejala pada pasien-pasien menopause itu yang datang berobat ke dokter begitu. Dok kok saya misalnya mood saya nggak bagus, saya juga sering depresi, kemudian kok saya gangguan tidur ya, estrogennya sudah turun. Jadi ada ketidakseimbangan hormonal ya dok ya. Iya, ini yang menyebabkan gejala-gejala jadi banyak sekali muncul, kemudian hasil labnya terjadi suatu dislipidemia yang terjadi seperti ini. Biasanya yang sering juga kita dapatkan gangguan kardiovaskuler ini. Kompleks sekali ya dok ya. Nah dok, tadi dokter bilang biasanya pada wanita usia sekitar 50-an dok. Ya terus misalnya dok, apa yang kita tanda-tandanya apa sih kalau mau menopause? Jadi kayak aku nih mau menopause ya jangan-jangan. Biasanya apa dok yang awal biasanya sebelum menopause itu biasanya terjadi suatu gangguan
menstruasi dulu. Oh. Ya, headnya kadang jadi tidak teratur, yang siklusnya gitu. 28 hari. Ini kok lama-lama kok headnya jadi lama ya, 3 bulan Jadi kayak sekali, lebih jarang ya gitu lebih ya, Dok, jarang. ya? Tapi ada juga yang ini kok head nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi sedikit-sedikit lah. Karena apa? Karena hormon tadi yang dihasilkan oleh sel telur yang matang, misalnya estrogen itu sudah tidak mampu lagi untuk mencukupi, sehingga dari kadar hormonal-hormonal yang mengatur, mulai dari hormon yang ada di hipofisis di otak itu terjadi suatu peningkatan FSH-nya yang sebetulnya itu kalau dia normal kan itu imbang ya, sehingga siklus menstruasinya bisa terjadi ovulasi lah. Pada orang menopause nggak ada ovulasi lagi, sehingga terjadi suatu gangguan siklus menstruasinya. Kemudian beberapa keluhan-keluhan, dia mudah lelah, iya, kemudian apatis begitu ya. Kemudian pada orang-orang kalau ini, kalau saya kalau misalnya gangguan berkencing gitu ya, biasanya kan dia menahan, bisa tahan ya. Oh ini kok tiba-tiba, aduh sudah pengen segala, iya, belet banget, tiba-tiba nggak nahan dan sebagainya ya. Kemudian juga terjadi nanti lama-lama karena estrogen itu sangat diperlukan oleh juga jantung, tulang dan sebagainya, sering terjadi suatu nyeri dada, pasien-pasien ada suatu gejala nanti ke arah hipertensi dan sebagainya. Ini salah satu mekanisme tubuh di mana fungsi hormon yang sangat penting pada perempuan ini sudah terjadi suatu penurunan begitu ya. Tapi itu normal nggak, Dok? Jadi maksud saya kan menopause mungkin memang suatu hal yang memang akan pasti terjadi ya, Dok ya. Nah, termasuk kita semua ya. Alat dalam artian ada gejala seperti ini ya, oke lah tuh mau menopause normal. Atau kok terlalu ya gejalanya? Apakah ini ada bahaya nggak gitu, Dok? Gimana, Dok? Nah, memang tentunya kita harus melakukan suatu pemeriksaan ya, pemeriksaan paling nggak cek untuk laboratorium, kemudian juga pemeriksaan misalnya mamografi, apakah ada komplikasi-komplikasi dari menopause ini ya. Kemudian juga karena resiko juga osteoporosis dan sebagainya ya. Nah, ini juga perlu dilakukan suatu pengecekan. Mamografi sebaiknya juga dilakukan 2 tahun sekali pada usia 50 sampai 60 tahun ya. Jadi supaya kita melihat apakah nanti ada suatu keganasan-keganasan yang mungkin terjadi, walaupun tidak semuanya ya pada pasien menopause itu akan berakibat demikian, tapi dengan adanya proses yang terjadi itu kan gejala-gejala itu semakin muncul, kemudian akan timbulkan sesuatu yang nanti penyakit apa yang akan menyertai pada menopause ini. Tetapi prinsipnya bagaimana nanti kita hidup sehat ya, tetap ya ceria dengan menopause. Jangan sampai nanti aduh kok udah menopause merasa bahwa aku kayaknya aku kayaknya nggak bergairah lagi, aku kayaknya nggak ini ya, nggak bermanfaat lagi ya. Jangan gitu. Kita masih memiliki kemampuan untuk bisa aktif walaupun sudah menopause gitu ya. Tuh lihat, itu sudah begitu banyak sekali dipaparkan oleh Dokter Uki ya, menarik sekali. Sebelum kita sapa dulu, Dok, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih Sobat Muwardiwaya yang setelah bergabung di IG maupun di Facebook. Monggo kalau ada pertanyaan seputar menopause, tidak harus pengalaman pribadi ya, mungkin kok ada ibunya ya atau saudaranya, monggo bisa ditanyakan, atau teman-teman mungkin punya sudah punya bayangan nih besok gimana ya. Nah, bisa silahkan tanya sekarang mumpung ada ahlinya Dokter Uki di sini. Nah, Dok, tadi sekitar usia 50-an, apakah bisa menopause itu lebih dini? Ya, bagus sekali Dokter Andrin. Jadi ada suatu kondisi yang namanya prematur ovarium insufficiency ya. Pada kasus-kasus demikian memang itu perlu kita cari ya penyebabnya, apakah proses karena imunologi ataupun juga karena memang faktor genetik. Demikian begini Dokter Andrin ya. Jadi pada wanita ini sebetulnya jumlah sel telur itu sudah tertentu pada di saat dia hamil 20 minggu di rahim ibu. Oh gitu. Iya. Jadi jumlah sel telurnya itu sudah tertentu. Iya. Sehingga kadar itu kita itu kalau sudah menopause nggak bisa minta lagi begitu. Tinggal dia cadangannya itu banyak, cukup, atau dia sedikit begitu. Ada ataukah ada sesuatu misalnya kondisi-kondisi yang misalnya dia menyebabkan dini, misalnya ovariumnya diangkat dan sebagainya, mungkin proses dengan kita dilakukan suatu kemoterapi ataupun juga radiasi yang nanti menyebabkan cadangan ovarium itu sangat turun begitu ya.
pada yang normal kita itu pada perempuan 20 minggu itu 6 juta. Begitu lahir sel telur itu tinggal 1 juta. Ya, begitu masa reproduksi tinggal 500. Jadi, nah, menopause itu sudah ya akan berkurang terus. Nah, inilah makanya pada wanita-wanita ini kalau misalnya mereka juga ingin anak dan sebagainya, diupayakan jangan usia-usia itu sudah mendekati menopause, karena cadangan-cadangan sel telur itu sudah mulai berkurang. Kita tidak bisa lagi berbuat ya, karena cadangan sel telur itu sangat rendah sekali ya, apalagi kalau misalnya terjadi suatu prematur ovarian insufficiency yang kadang usianya masih muda sekali, tetapi ternyata dia sudah tidak head lagi. Begitu kita melihat, sebetulnya kita bisa melihat di cadangan ovarium itu dengan pemeriksaan anti-mullerian hormon ya. Normalnya kan memang 1,4 sampai 4,6. Nah, biasanya kalau sudah di bawah itu 0,01, waduh ini berarti memang cadangan sel telur itu sudah habis dan kita juga tidak bisa untuk memperbaiki lagi. Memang hati-hati sekali, misalnya kita juga melakukan suatu tindakan operatif di mana wanita ini masih muda, kita bisa memang harus mengkonservasi dari ovarium itu semaksimal mungkin supaya nanti dia tidak terjadi suatu menopause ini, di mana kan memang gejalanya juga sangat tidak enak ya, mungkin di badan rasanya hot flash, kemudian juga moodnya nggak bagus ya, perkara cepat lelah begitu. Nah, ternyata dampaknya sampai segitu ya dok ya. Jadi memang kita harus hormon estrogen yang begitu rendah ya. Oke. Terus dokter, nah ini kan ini dokter sekalian dok, ada pertanyaan nih. Dari Mbak Indra Rahayu kayaknya. Saya Indra Rahayu, umur 43 dengan papilari tiroid karsinoma, OP 1 tahun yang lalu. Belakangan ini siklus haid kurang dari 20 hari disertai nyeri bawah perut, misfi dan sekitar dubur, disertai demam dan pegelinu. Ini pertanyaannya ada. Nah, darah haid keluar banyak sekali mirip jelly dok, warna hitam pekat. Apakah itu normal? Terima kasih penjelasannya. Iya, ya terima kasih ya untuk Mbak Indra Rahayu. Mbak Indra Rahayu. Jadi memang apakah tadi dengan CA tiroid itu ya, itu tadi ada suatu terapi dengan pemberian suatu tadi kemoterapi ataupun juga radiasi yang nanti juga akan sangat mempengaruhi dari cadangan ovariumnya. Nah, ini juga memang perlu diketahui ya. Jadi pada kasus-kasus di mana cadangan ovarium itu sedikit, maka muncul suatu kondisi di mana tidak terjadi suatu ovulasi yang bagus, begitu ya. Dimana kalau dia ovulasi itu siklus haidnya itu normalnya antara 24 sampai 38 hari jaraknya. 24 sampai 38. Iya, itu normal, jarak yang normal. Jadi kalau ada suatu perdarahan di mana jarak siklus haid yang bulan sebelumnya dengan yang sekarang itu kurang dari 24, itu artinya tidak terjadi suatu haid yang normal begitu ya. Bisa siklusnya itu sangat pendek ataupun siklusnya juga sangat panjang. Nah, pada kondisi di mana terjadi suatu pemberian suatu terapi yang merupakan indikasi ya untuk dilakukan suatu tindakan pengobatan. Nah, kadang akan mempengaruhi dari pola-pola haidnya ini. Nah, tentunya kalau ada terjadi suatu perubahan pola haid ini, memang kita harus mengatur siklus haidnya itu. Jangan sampai nanti misalnya kalau ini kan 20 hari dengan perdarahan yang banyak, ini akan menyebabkan terjadi suatu mungkin tambahan anemia begitu ya. Karena jumlah haidnya bertambah, apalagi ganti dari 6 pembalut per hari, normalnya kan kurang dari 6 pembalut ya. Nah, ini salah satu yang merupakan tanda bahwa ini harus dilakukan suatu regulasi haidnya. Jangan sampai dia terlalu haidnya terlalu jarak pendek, kemudian lama haid, yang nanti juga akan mempengaruhi. Nah, jadi untuk melihat itu memang kita juga melihat ya, apakah dengan pemberian terapi ini akan menurunkan cadangan dari sel telurnya, sehingga seolah-olah dia terjadi suatu menopause yang awal, oleh karena di situ ada penurunan jumlah cadangan dari sel telur itu. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan AMH, tentunya dengan perdarahan yang banyak ini harus segera dilakukan suatu tindakan untuk menghentikan dan mengatur pola perdarahannya. Jadi nanti seperti apa, kemudian pola perdarahannya, kita juga melihat juga bagaimana struktur dari rahimnya, kemudian juga kita bisa melihat bagaimana folikel-folikel dari ovarium itu ya, itu bisa dilihat dengan USG transvaginal apakah masih bagus. Misalnya kita bisa melihat dari transvaginal itu sel telurnya jumlahnya kan antara
5-8 ya di kanan atau kiri. Biasanya kalau cadangan itu sedikit, biasanya kita melihat folikelnya sangat sedikit, bahkan itu hanya di ovarium mungkin hanya 1. Atau juga pada kasus-kasus tertentu yang mungkin polikistik ovarium syndrome itu bisa ya sel telurnya malah terlalu banyak. Nah itu ya folikel-folikelnya lebih dari 12. Ini juga karena nggak ada head yang teratur, ini juga akan terjadi suatu perdarahan itu. Jadi memang kita harus melihat secara detail ya, apakah ini akibat dari memang terapi itu, apa memang ada underlying disease dari penyakit yang lain yang perlu kita ketahui. Nah, gitu, monggo Mbak Indra, kalau Mbak Indra ada di sekitar Solo Raya bisa datang ke Muardi, nanti ada Dokter Uki dan tim tentunya ya yang akan mengakses lebih lanjut ya, diperiksa tadi ya mungkin USG transvaginal dan lain sebagainya. Jadi biar nanti tata laksananya tepat ya Dok ya, masalahnya sebenarnya apa begitu ya. Oke Dok, ada pertanyaan di Facebook. Nah, ini ada dari Mbak Bina Asri Magetan. Halo Mbak Bina, ini setia sekali Dok mengikuti Muardi dari acara Cagir Kopi Hangat. Terima kasih. Nah, ini Mbak Wina, Assalamualaikum Dokter Uki dan Dokter Artrin. Saya penyintas autoimun dengan SLE, Sjogren, RA, HNP spondylosis, colitis IBD dan riwayat asma, bronkitis, sinusitis dan hipertensi. Lengkap ya. Saya sekarang umur 50 tahun, tetapi masih menstruasi normal. Tetapi kalau mau menstruasi selalu masuk IGD dan dirawat karena selalu autoimun flare di saat mau menstruasi dan sesak napas hebat. Apa itu karena kondisi autoimun Dok yang mempengaruhi awal mau menstruasi? Apalagi sekarang 3 bulan yang lalu tegak lagi autoimun baru AIHA yang membuat kondisi tubuh sangat drop. Gimana cara mengantisipasi Dok untuk meminimalkan keluhan dan kondisi supaya tidak drop drastis? Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih. Memang ada ini ya penyakit yang merupakan suatu cobaan ujian, tapi tentunya dengan adanya ini sudah berkonsultasi dengan ahlinya ya untuk autoimunnya. Semangat Ibu untuk ini ya Mbak Wina untuk bisa melakukan terapi ini. Pada prinsipnya memang kalau dia ini 50 tahun di mana cadangan sel telurnya itu masih masih ada, dia masih terjadi suatu menstruasi ya. Memang kalau ada suatu penyakit tertentu, memang gejala-gejala itu awalnya memang sebetulnya pada wanita normal tidak ada gejala yang sedemikian ya Dok ya, untuk terjadi suatu sampai dia kondisi nyeri dan sebagainya ya. Tetapi dengan adanya usia ini tadi, memang itu tanpa dengan autoimun pun itu sudah mulai muncul sebetulnya. Dia rasanya cepat lelah, kemudian juga moodnya tidak bagus ya. Kemudian juga terjadi suatu perubahan pola dari hormonalnya, di mana sebetulnya pola yang kalau menstruasi itu ada suatu hormon dari ini ya, di otak hipotalamus ke hipofisis ya, yang mengatur itu supaya berjalan dengan baik. Tetapi dengan adanya usia 50 tahun itu terjadi suatu di mana kadar dari FSH-nya lebih tinggi dibandingkan normal, sehingga menyebabkan pola-pola headnya itu jadi tidak teratur. Dia jadi mungkin headnya bertambah panjang, kemudian juga ada suatu perubahan karena sistem imunnya tadi ya, yang ada suatu kondisi ini menyebabkan perubahan yang efeknya memang mestinya akan ya pada orang normal saja mungkin dia merasa tidak nyaman dengan adanya kondisi ini, tentunya juga akan saling seperti kalau kita lihat kan ada suatu juga mungkin sindrom metabolik yang ada di situ ya, mungkin ada suatu kondisi apakah ada dislipidemia juga, apakah juga terjadi suatu gangguan dari glukosanya tinggi dan sebagainya, akan mengaruhi di dalam suatu sistem tubuhnya ya. Ya ini memang perlu, kalau misalnya terjadi suatu pola headnya yang tidak normal seperti tadi, memang perlu dilakukan suatu regulasi ya. Tetapi prinsipnya kalau misalnya headnya ini masih dalam siklus yang normal, tentunya kita juga tidak perlu untuk mengatur ke siklus menstruasi. Tapi kalau lama headnya menjadi tambah panjang begitu ya, memang kita harus melakukan suatu pemberian untuk pengobatan untuk regulasi headnya. Tetapi juga tentunya jangan lupa tetap pengobatan untuk autoimunnya tetap dilanjutkan ya. Mungkin nanti bisa sangat hebat ya. Autoimunnya bisa ya Dok ya. Dan kalau misalnya
Apakah juga ada yang lain, misalnya pada kasus-kasus yang perlu kita lihat juga, apakah ada suatu endometriosis di situ ya, ada suatu proses inflamasi atau peradangan yang kadang juga menyebabkan saat menstruasi itu nyeri, dok. Nah ini yang perlu kita lihat, apakah ada kista atau tidak. Prinsipnya kita juga harus melihat organ reproduksinya, apakah ada suatu kelainan strukturnya atau tidak, atau sebenarnya semuanya biasa saja, tidak ada keluhan, tetapi hanya penyakit itu yang menjadi salah jadi satu mungkin penyebab. Mbak Bina bisa juga aja kontrolnya ke dokter bisa kita melakukan ke suatu dokter USG untuk melihat organ-organ reproduksinya, begitu ya. Monggo Mbak Bina, kalau pas ke Muardi ya sekalian bisa kontrol ke dokter kandungan biar dilihat ya apakah tadi ada struktur anatominya dan sebagainya. Kan ada adenomiosis, pembesaran dari rahim. Nah ini yang perlu dilihat, apakah nyerinya bisa dari sana, gitu ya. Tentunya memang ada anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian penunjang yang nanti bisa untuk mendiagnosis ya dari mana sebetulnya nyeri yang sangat berlebihan ini. Begitu. Ya. Gitu ya Mbak Bina Sri ya, hebat pokoknya. Ini semangat sekali dok orangnya dok, walaupun jatuh bangun ke IGD tetap semangat. Juga sehat selanjutnya, berpanjang manfaat. Lanjut, ada pertanyaan dari IG dok, dari Mbak Leoni Kamila. Dok, gejala akan memasuki masa menopause itu bisa berlangsung berapa lama? Apakah bisa muncul gejala dari 2 bulan sebelum menopause? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Masing-masing akan berbeda-beda ya. Jadi pada mereka yang sudah, karena kapan sebetulnya menopause pun kan kita juga nggak tahu ya. Rata-rata ya memang itu antara 50 sampai 51 tahun. Bisa saja itu lebih maju ya. Bahkan ada yang prematur ovarium insuffisance, ada yang kita dapatkan sangat muda sekali ya. Nah, gejala kalau itu normal di atas rata-rata 50 sampai 51 itu biasanya pada saat 40 tahun itu sudah mulai muncul ya. Pengaruh dari pengurangan dari cadangan sel telurnya sehingga hormon dari FSH juga kan sedikit lebih tinggi begitu. Nah, kalau menopause itu dia di atas FSH di atas 35 itu biasanya kalau saya sebetulnya udah menopause atau belum sih, sebenarnya kita bisa melihat dari darah itu kadar FSH-nya ya. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien ini 40 tahun kok siklus saya ya sudah nggak teratur lagi, mulai nggak 24 sampai 38, sangat pendek, mungkin kok jadi udah agak lama. Nah, ini salah satu gejala-gejala itu yang mulai muncul ya, kadang belum sampai 50, mungkin kan biasanya kok ini siklus saya jadi nggak teratur begitu. Ya ini yang kadang sering datang ke tempat kita, dok kok saya haidnya banyak sekali, kok saya sedikit, iya, kok siklus saya pendek, kok jadi siklus saya jadi panjang sekali. Nah ini masing-masing keluhan-keluhan itu sangat individual. Makanya kita memberikan suatu terapi pada pasien-pasien ini memang individual terapi juga ya, karena tidak sama masing-masing ini. Jadi kita harus mengenali setiap pasien ini memang berbeda-beda dan muncul bisa sangat awal sekali. Jadi kalau misalnya kadang moodnya sudah nggak bagus ya, sekarang kok saya sering marah, depresi ya, tanda-tanda juga gitu ya. Itu salah satu juga kenapa ya, misalnya keluhan-keluhan, misalnya kulitnya sekarang kok sudah mulai sering terjadi satu gatal-gatal pada kulit, kemudian juga rambut sudah mulai rontok dan sebagainya ya. Kemudian juga sering terjadi kadang nyeri dada dan sebagainya. Ini kan salah satu timbunan dari proses di mana estrogen itu sangat mempengaruhi di dalam suatu proses melindungi dari proses aterosklerosis pada jantungnya ya, sehingga pada menopause ini gejalanya sudah mulai muncul dari dada, penyakit kardiovaskuler ini. Nah ini yang mungkin awal-awal dari gejala ini. Bisa awal dan kapan itu biasanya kita harus lebih pasien-pasien harus melihat dirinya sendiri ya. Apakah sekarang sudah terjadi perubahan banyak ya, tidak seperti yang awal pola siklus haidnya gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dokter, bagus juga ini dari Mbak Aprilia Ningtyas. Dok, apakah waktu mens yang lebih awal, misalnya usia 10 tahun, nantinya akan menyebabkan menopause juga lebih awal? Wah, ini ya pertanyaan bagus ya. Iya, Dokter Adri. Ya sering kita melihat bahwa kalau nanti saya awal, nanti saya haidnya juga ini ya lebih awal lagi berdiri ya kadang. Ternyata tidak. Ya, jadi tergantung dari cadangan ovariumnya. Ya.
Kalau memang cadangan ovariumnya itu sangat bagus jumlahnya ya, sehingga pada saat dia walaupun dia 10 tahun itu sudah terjadi suatu menstruasi, di mana mungkin dia ada suatu kondisi di mana 50 tahun itu masih banyak cadangan sel telurnya, dia akan tetap menstruasi normal ya. Jadi tidak berarti nanti kalau dia tapi kebetulan kalau dia 10 tahun sudah head dan cadangannya ovariumnya itu sedikit, ya dia mungkin lebih awal lagi, ya lebih cepat. Jadi bisa iya dan bisa tidak. Nah ini makanya kita bisa melihat cadangan ovarium itu masih cukup atau tidak, dan juga kita bisa melihat dari kadar follicle stimulating hormonnya dari kita bisa mengambil dari darah itu ya untuk melihat sebetulnya banyak enggak sih sebetulnya cadangan ovariumnya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti awal wah nanti menopause duluan juga belum. Tapi juga jangan ini wah nanti saya awal kok akhir kok waktu headnya kok saya sudah usia mungkin 16 tahun lebih itu. Belum tentu nanti juga dia akan menopausnya lebih lama, enggak, bisa saja karena dia sedikit cadangan sel telurnya. Begitu. Jadi jumlah sel telurnya ya, yang tadi yang saat 20 minggu tadi. Kalau ngelihat seperti ini kan menopause memang proses alami ya, dok ya, pasti kita akan mengalami. Cuma begitu dampaknya kita menopause, hormon estrogen yang rendah, jadi banyak timbul katakanlah masalah-masalah kesehatan. Nah, kalau late menopause bagaimana dok? Apakah itu menjadi lebih baik atau mungkin perlukah ada upaya-upaya untuk apa dok dijaga tetap hormonnya sebenarnya biar menopause-nya jangan cepat-cepat nih? Itu gimana dok? Maksudnya untuk supaya gini dok, apakah nanti kita bisa mengulur begitu ya dok? Iya begitu. Ya demikian dok. Kalau misalnya juga yang saatnya nanti misalnya 50 tahun begitu ya dok, itu harusnya dia sudah menopause. Kemudian kok saya kok lama sekali ya masih head tapi tidak teratur begitu ya. Terus headnya juga sedikit-sedikit. Nah ini yang perlu diwaspadai juga dok. Apakah ada suatu misalnya kita harus memikirkan juga kita bisa biopsi dari di dalam kavum uter itu ya endometriumnya kita biopsi apakah ada suatu gejala-gejala yang di situ ada suatu hiperplasia endometrium yang nanti bisa mungkin di situ ada suatu karsinoma atau keganasan dari endometrium itu perlu juga harus kita ketahui ya karena apalagi kalau misalnya dulu sudah misalnya berhenti headnya ya sudah 1 tahun kok ini terjadi suatu postmenopause bleeding ya nah ini yang juga kita harus waspadai juga begitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk menunda misalnya menopause itu memang itu sudah sesuatu yang misal alami ya karena tergantung dari cadangan sel telurnya, tetapi memang bagaimana untuk memperbaiki kualitas hidup kita tentunya adalah kita punya pola makan yang bagus, bagaimana fitoestrogen itu akan mempengaruhi nanti pada kehidupan wanita itu lebih baik begitu. Ada beberapa macam fitoestrogen yang sebetulnya di Indonesia di tempat kita itu negeri yang sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan yang banyak untuk fitoestrogennya ini yang nanti kualitasnya akan bagus begitu ya walaupun dia sudah menopause. Jadi kalau begitu. Mengelur nggak perlu ya tapi tanpa biar sesuai alami tetapi kita perlu pola makan yang baik bagaimana menjaga ya setelah kita supaya jangan misalnya obes dan sebagainya itu salah satu juga nanti akan mempengaruhi pada hasil-hasilnya ya. Nah ada satu pertanyaan nih dokter ini dari IG, Mbak Kolililaning Tias. Dok, ibu saya usia 50 tahun, kalau haid sangat kesakitan. Darah haid di 2 hari pertama juga sangat banyak. Apakah ini termasuk gejala akan menopause? Ya, 51. Sebentar, ada lanjutannya dok, maaf. Tapi ibu saya juga ada kista. Menurut dokternya ukuran kista kecil jadi tidak perlu diambil, tetapi ibu saya sering ada keluhan haid, kadang bisa haid sampai 1 bulan, kadang berbulan-bulan tidak haid. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk melihat ini ada beberapa macam untuk dari anamnesis memang ada nyeri head ya. Biasanya kita akan anamnesis pada pasien itu ada dysmenorrhea atau tidak, nyeri pada saat head, nyeri saat buang air besar ya, kemudian nyeri pada saat bersenggama ya, kemudian juga diskesia ya saat disuri, diskesia, dysmenorrhea. Nah ini yang penting kita anamnesisnya. Nah kemudian kita akan melihat apakah kistanya di situ adalah satu kista endometriosis. Nah kista coklat di situ ya.
Kista coklat itu salah satunya adalah menyebabkan inflamasi atau peradangan dari sel-sel dari kalau menstruasi itu dari teorinya kan ada beberapa sel endometrium dari itu tuh harusnya lurus semua lewat menstruasi. Tapi ada beberapa sel dari endometrium dari balik retrograde gitu ke dalam dinding pelvis ya di dalam kafum abdomen ini. Sel-sel itu bisa menyebabkan peradangan-peradangan. Yang bikin nyeri. Seperti individu baru, dia seperti membuat vaskularisasi yang baru sehingga menarik dari organ-organ sekitar. Di situ ada lesi mungkin merah, lesi hitam, lesi biru, begitu ya. Lesi coklat yang di situ akan menyebabkan peradangan itu menyebabkan sangat kalau kita dengan melihat dengan laparoskopi itu sangat kelihatan sekali lesi-lesi itu yang menyebabkan pelekatan-pelekatan. Pelekatan di semua organ dari di daerah kafum abdomen ini ya. Bahkan kalau kistanya besar itu juga menyebabkan menarik dari indung telur dan sebagainya, pelekatan dengan usus yang ini akan menyebabkan nyeri sekali pada saat menstruasi. Dan juga di situ dari sel-sel endometrium itu menyebut ke dalam dinding rahim di daerah lapisan otot. Jadi yang disebut adenomyosis. Ini sangat khas sekali kalau kita lakukan pemeriksaan dalam, kita USG dengan transvaginal, kelihatan sekali bahwa di situ ada suatu kista endometriosis yang menyebabkan sangat nyeri sekali pada saat menstruasi. Nah, ini yang perlu dilakukan suatu pemeriksaan yang lebih detail. Apalagi kalau ada beberapa nanti kasus-kasus di mana ada yang ada berisiko untuk terjadi suatu malignansi juga ada, tapi tidak semuanya. Nah, ini yang perlu kita cari penyebabnya nyeri head yang sangat berlebihan itu. Silakan nanti berkonsultasi dan kita juga bisa memberikan nanti terapi bagaimana untuk mengatasi endometriosis dan adenomyosis ini. Mungkin itu salah satu yang mungkin karena kita belum bisa melihat secara detail untuk pemeriksaan fisiknya, baru anamnesis ya. Nah, tentunya harus ditunjang dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tetap harus diperiksakan lagi ya Mbak ya, itu ibunya. Monggo kalau di Sar Soloraya bisa kemari. Nah, ini Dok sekarang nih, kalian kan udah belajar tentang menopause banyak banget. Tips-tipsnya Dok, biar tetap memasuki masa menopause, biar lebih baik tadi Dokter, biar tetap ceria. Nah, bagaimana Dokter? Betul Dokter Andrin, jadi seolah-olah kita jangan merasa bahwa tidak merasa bergairah lagi begitu ya. Tapi tetap ceria walaupun karena menopause itu adalah salah satu alamiah yang misalnya harus diterima pada wanita ini, maka pola makan harus dijaga, kemudian tetap olahraga, olahraga rutin. Kemudian kita juga jangan sampai kita kalau ada depresi itu kita malah menarik diri dari lingkungan. Carilah misalnya teman-teman yang ini ya, mungkin seusia dengan adanya kita saling berkomunikasi itu akan menimbulkan rasa senang, rasa senang sehingga enggak kita sendirian loh yang merasakan seperti ini gitu ya. Oh ternyata kan ada teman lain. Dan juga misalnya dengan adanya kegiatan-kegiatan positif, misalnya dia membantu ke masyarakat sekitar ini, merasa bahwa dia masih berguna untuk dirinya, untuk orang lain. Kemudian jangan lupa dengan usia yang 50 tahun ini adalah sangat penting adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itu merupakan salah satu petanda bahwa kehidupan kita itu semakin hari akan bertambah usianya, dan ini kita harus menyiapkan untuk memasuki. Itu satu hal yang pasti ya Dok ya. Yang satu hal yang pasti di dunia ini ya. Itu mungkin tips dari jadi saya. Kembali lagi ya, ternyata tetap pola hidup sehat ya Dok ya, dan jangan cuma begitu udah tua baru ingat pola hidup sehat ya, tapi dari muda ya Dok ya, semasa kita produktif pun tetap harus, karena supaya nanti memasuki masa-masa itu smooth ya Dok ya, istilahnya mengalir dengan alamnya dan tidak ada banyak gejalanya. Gejalanya juga tidak yang bagaimana banget ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Uki, penjelasan yang sangat lengkap mengenai menopause ya Dok ya. Terima kasih juga kepada ini ya semua yang ikut, baik itu lewat streaming Instagram atau apa, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya juga mohon maaf kalau belum bisa menjawab secara lengkap begitu ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak Dokter. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat Muwardi ya. Kalau misalnya ada masalah atau pertanyaan seputar menopause dan juga yang lainnya ya seputar kandungan, silahkan bisa datang ke RSUD Dr. Muwardi, bertemu dengan Dokter Uki dan tim ya Dok ya.
ya, karena terima tidak kasih. hanya di sini aja lewat IG ya, tetapi bisa bertemu langsung, bisa dilakukan pemeriksaan, tentu hasilnya akan lebih baik ya Dok ya. Nah, terima kasih untuk semuanya. Bagi yang mungkin belum melihat secara lengkap, monggo hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi, dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, and share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Walaupun sekarang hawanya hawa hujan panas gak jelas ya Dok ya. Daya tahan tubuh nih up and down ini, orang flu banyak ya. Walaupun flu mungkin sekarang juga kayaknya udah biasa. COVID gak jelas ya Dok ya. Tetapi tetap protokol kesehatan ya, tetap olahraga, tetap makanan yang sehat, tetap bahagia ya. Jangan lupa terus berdoa juga. Oke, terima kasih. Kalau begitu terima kasih Dokter Uki sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ceria, sehat.